Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Nur Fadilah, siswa kelas 11 jurusan Geologi Pertambangan dari SMK Negeri 1 Balikpapan. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemakaian drone dalam pengukuran topografi, mulai dari kegunaannya, alat, dan juga perlengkapan serta bagian-bagiannya hingga tahapan pelaksanaannya. Materi ini juga pasti sangat relevan dengan perkembangan teknologi survei modern, khususnya di bidang pertambangan, konstruksi, dan juga pemetaan wilayah. Sebagai siswa SMK Negeri 1 jurusan Geologi Pertambangan, teknologi drone ini sangat dekat dengan dunia kerja kita nanti. Di industri tambang, hampir semua perusahaan sekarang sudah menggunakan drone untuk efisiensi dan juga keamanan kerja. Baik, di slide 1 kita akan membahas kegunaan drone dalam pemetaan topografi. Jadi, drone dalam pemetaan topografi berfungsi untuk yang pertama, mengambil data permukaan bumi dari udara dengan cepat. Yang kedua, menghasilkan peta kontur dan model 3D permukaan tanah. Yang ketiga, menghitung volume galian dan juga timbunan. Yang keempat, memetakan area yang sulit dijangkau atau berbahaya. Lalu, yang kelima, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dibandingkan metode manual. Yang keenam, drone juga memungkinkan pengumpulan data dengan akurasi tinggi menggunakan teknologi fotogrametri. Jadi, kalau kita bandingkan dengan metode total station yang harus pindah-pindah titik, drone bisa menjangkau area luas hanya dalam satu kali terbang. Misalnya, di area tambang terbuka, drone bisa memetakan ratusan hektar hanya dalam hitungan jam. Lalu yang kedua, alat dan perlengkapan utama pengukuran topografi menggunakan drone. Jadi di slide ini saya akan memberitahu beberapa alat utama yang digunakan dalam pengukuran topografi dengan drone. Yang pertama, unit drone. Lalu yang kedua, remote controller, baterai dan charger, GCP, yang keempat GPS geodetik, yang keenam software pengolahan data, dan yang ketujuh laptop atau komputer untuk pengolahan data. Dalam praktik di lapangan tambang, biasanya tim survei tidak hanya membawa drone saja, tetapi juga GPS geodetik untuk meningkatkan akurasi koordinat. Jadi data yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Baik, di slide 4 kita akan membahas bagian-bagian drone. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, drone pemetaan atau mapping drone memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama, airframe. Airframe merupakan rangka atau badan utama drone yang berfungsi sebagai penopang seluruh komponen, seperti motor, kamera, baterai, dan juga GPS. Rangka ini tentunya harus kuat, namun ringan, agar drone stabil saat terbang. Kalau airframe terlalu berat, baterai cepat habis, tapi kalau terlalu ringan dan tidak kuat, drone bisa mudah rusak saat mendarat. Lalu yang kedua ada baling-baling. Baling-baling di sini berfungsi menghasilkan gaya angkat sehingga drone dapat terbang. Setiap motor menggerakkan satu baling-baling untuk menjaga kesinambungan dan juga keseimbangan arah terbang. Kalau satu baling-baling rusak atau tidak seimbang, drone bisa bergetar dan hasil foto pastinya akan menjadi blur. Yang ketiga ada GPS modul. GPS modul berfungsi untuk menentukan posisi dan juga koordinat drone secara akurat. Dalam pemetaan topografi, GPS sangat penting agar data memiliki sistem koordinat yang tepat. Tanpa GPS yang kuat, hasil peta bisa meleset beberapa meter dari posisi sebenarnya. Oke, yang keempat ada kamera sensor. Kamera sensor di sini berfungsi untuk mengambil foto udara yang nantinya akan diolah menjadi peta topografi, model 3D, ataupun peta kontur. Jadi kualitas sensor sangat memengaruhi ketajaman dan juga detail hasil pemetaan. Semakin tinggi resolusi kamera, semakin detail juga hasil peta yang akan dihasilkan nanti. Yang kelima ada baterai. Baterai di sini merupakan sumber daya utama drone. Baterai menentukan lama waktu terbang yang biasanya berkisaran antara 20-40 menit tergantung tipe drone. Makanya saat survei lapangan biasanya kita membawa beberapa baterai cadangan agar pekerjaan tidak berhenti.
Selain unit drone, terdapat perlengkapan pendukung dalam kegiatan survei. Antara lain, yang pertama ada baterai cadangan, memory card, charger, landing pad, GPS handle, tripod, dan juga target CCP. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah alat pelindung diri, seperti helm, rompi safety, sepatu lapangan, dan lain-lain. Perlengkapan ini pasti sangat penting untuk mendukung keselamatan dan juga kelancaran saat kita bekerja di lapangan. Dalam kegiatan tambang, keselamatan tetap nomor satu. Jadi, selain fokus ke drone, kita juga harus tetap menggunakan APD yang lengkap. Di sini kita akan masuk ke pembahasan, yaitu cara atau tahapan pengukuran topografi menggunakan drone. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menentukan area survei, membuat flight plan, mengatur ketinggian terbang, dan juga menentukan overlap foto seperti 70-80%. Lalu yang kedua ada persiapan lapangan. Persiapan lapangan di sini memuat pemasangan dan juga pengukuran DCP, pengecekan kondisi cuaca, pemeriksaan drone sebelum terbang. Dan yang ketiga ada pelaksanaan penerbangan. Disinilah drone diterbangkan sesuai dengan jalur otomatis dan juga pengambilan foto secara sistematis. Yang keempat ada pengolahan data, yaitu memasukkan foto ke software, proses alik foto, dan pembuatan point cloud, dan juga pembuatan digital elevation model, pembuatan peta kontur, dan juga ortomosaik. Lalu yang terakhir atau yang kelima, analisis dan pelaporan, perhitungan volume, penyusunan peta topografi, dan juga pembuatan laporan hasil survei. Jika overlap kurang atau cuaca berangin kencang, hasil foto bisa blur dan juga memengaruhi kualitas peta. Jadi, perencanaan dan juga kondisi lapangan tentu sangat menentukan. Sebagai kesimpulan, drone merupakan teknologi modern yang sangat efektif dalam kegiatan pemetaan topografi. Penggunaannya memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu, peningkatan akurasi, serta keamanan kerja yang lebih baik dibandingkan metode konvensional. Sebagai siswa jurusan Geologi Pertambangan, pemahaman terhadap teknologi drone menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja di industri pertambangan dan juga survei. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.